Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ketika seorang ibu membersihkan lemari es atau kulkas, biasanya dia akan berkata begini kepada pembantu di rumahnya, coba ini makanan-makanan yang sisa ini dibuang saja. Sebab makin lama dia di lemari es ini, nanti bau lemari es ini akan kurang sedap. Kenapa? Karena memang ada kecenderungan, biasanya orang berkata begini, ini kan masih ada sisa sayang kalau dibuang, atau ini kan masih ada sisa, coba nanti diperhatikan lagi, ini kan masih ada sisa, mungkin untuk nanti lagi. Tetapi kemudian setelah ditaruh dalam lemari es cukup lama, mereka tidak lagi memanasinya, tidak lagi memperhatikannya, dan akhirnya memang sudah tidak baik untuk dikonsumsi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berarti kalau kita ingin sesuatu baik, maka hal-hal yang sudah tidak baik, hal-hal yang sudah tidak layak, memang seharusnya dibuang. Begitu juga ketika orang membersihkan rumah, kita ada kecenderungan, ini mungkin kita masih perlu, ini memang kita masih perlu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Rumah kita menjadi tumpukan barang-barang bekas yang sebetulnya kita pikir mungkin satu saat masih perlu, mungkin satu saat masih perlu, kita tidak memerlukan, tapi kemudian jadi tumpukan yang tidak baik, tidak segar, yang membuat tidak nyaman, saudara-saudara. Nah, seringkali dalam kehidupan kita juga sama. Ya, tapi kan apa yang dia buat dalam hidup saya kan telah melukai saya misalnya. Jadi kita punya 1001 alasan untuk menyimpan dalam tanda petik ya barang-barang busuk di hati kita, barang-barang busuk di dalam pikiran kita, barang-barang yang sebetulnya kita udah gak perlukan lagi buat kehidupan kita. Karena ketika kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah terbit dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang memang membahas tentang satu kata yang mungkin sangat mengejutkan buat sebagian saudara, yaitu kata buanglah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang hidup Kristen di samping kasih, kita juga harus berjalan dalam ketegasan. Nah, bicara tentang kasih berarti kita menerima, berarti kita memberi, itu bicara tentang kasih. Tetapi bicara tentang ketegasan, itu berarti kita harus punya prinsip, dan kita harus berani membuang segala sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Disinilah keseimbangan hidup Kristen kita. Kita harus berani menerima, tetapi di sisi yang lain juga kita harus membuang. Nah, pertanyaannya apa yang kita terima? Yang kita terima misalnya anugerah, ya kan? Anugerah kita terima, ya kan? Kasih setia, itu kan kita terima dari Tuhan. Pengampunan, itu kita terima dari Tuhan. Mujizat, itu yang kita terima dari Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita buang, ya kan? Nah, kalau selalu dalam 1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 2, ayat yang pertama, 1 Petrus pasal 2, demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani,
supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mencap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi dalam perikop ini Petrus mulai dengan kata tegasnya, karena itu buanglah segala kejahatan. Jadi jelas di sini ada beberapa perkara penting yang harus dibuang. Yang pertama, dia mulai dengan buang segala kejahatan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali mungkin kita tidak buat tindakan-tindakan jahat, tapi kita punya pikiran-pikiran jahat. Kita punya hati yang jahat. Kita punya sikap yang jahat, saudara-saudara. Sehingga betul kita mungkin nggak membunuh misalnya. Betul kita mungkin nggak mencuri misalnya. Betul kita mungkin nggak merampok misalnya. Mungkin kita tidak berzina, ya kan? Tapi pikiran kita penuh dengan perzinahan. Tetapi pikiran kita penuh dengan pembunuhan. Sehingga di hati kita merancangkan yang jahat. Kita nyumpahin orang, kita ngutuk orang lain. Mungkin orang yang pernah melukai kita, orang yang mengecewakan kita, dan penuh kejahatan di dalam hati kita. Nah, sebagai hamba Allah, saya kembali mau mengingatkan buat saudara, waktu kita sudah diselamatkan oleh Kristus, berarti kita harus berani buang segala kejahatan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam keseharian hidup kita, dalam tingkah laku perbuatan kita, sehingga kasih Kristus boleh senantiasa memerintah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua yang harus kita buang, kata Alkitab, setelah kejahatan dikatakan selanjutnya apa? Buang segala kejahatan. Lalu yang kedua dikatakan segala tipu muslihat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan mau kita tulus, Tuhan mau kita jujur. Tapi dunia di mana kita hidup adalah dunia yang tidak bisa jujur. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang nggak lurus. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang bengkok. Sehingga apa yang terjadi? Manusia kemudian hidup dengan tipu muslihat. Untuk mencari keuntungan misalnya. Untuk mencari simpati misalnya. Untuk mendapatkan teman misalnya. Seringkali yang kita buat adalah tipu muslihat. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan gak senang. Tuhan jelas berkata, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih dari itu kamu bersalah di hadapan Tuhan. Berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah ketulusan dan kejujuran. Lalu yang ketiga, di samping segala kejahatan, lalu segala tipu muslihat, selanjutnya dikatakan dan segala macam kemunafikan. Nah, ini penting sekali. Tuhan cari orang yang benar. Tuhan cari orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita sudah bertobat. Kita sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani. Tapi dalam kehidupan kita masih penuh dengan kemunafikan. Apa itu kemunafikan? Kemunafikan itu sebetulnya sederhana. Kita tahu tapi kita tidak mengerjakan. Kemunafikan itu artinya dalam dan luarnya berbeda. Luarnya kelihatan manis, luarnya kelihatan rohani, tapi dalamnya penuh dengan berbagai kepalsuan. Nah, ya kayak begini Tuhan gak suka. Tuhan gak suka kalau kita simpan kejahatan. Tuhan gak suka kalau kita hidup dengan tipu muslihat. Tuhan gak suka kalau kita hidup dalam kemunafikan. Kita di hadapan Tuhan terbuka kok. Kita di hadapan Tuhan gak ada yang bisa tersembunyikan kok. Buat apa kita munafik? Ayo apa adanya sama Tuhan. Karena Tuhan mengenal, mengerti kita dan menerima kita apa adanya. Yang keempat, kata Alkitab juga yang harus kita buang. Di sini dikatakan apa? Kedengkian. Kedengkian. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup ini tidak selamanya ramah. Karena Alkitab sudah bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan izinkan kita berhadapan dengan keadaan yang menyebalkan misalnya, orang yang tidak seperti yang kita harapkan, jangan sampai ada dengki di hati saudara. Tetapi kita buang dan bilang, Tuhan, biar hanya kasih Kristus yang memerintah dalam hidup saya. Dan selanjutnya yang kelima saya pelajari yang harus kita buang adalah fitnah.
Karena hidup Kristen, hidup dan matinya dikuasai oleh lidahnya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lidah kita harus memperkatakan yang baik, tidak mempercakapkan yang buruk tentang kelemahan dan kekurangan orang lain. Jadi ingat, yang harus kita buang adalah kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah kita buang semuanya ini, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, coba lihat ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Jadi setelah kita buang semuanya, yang selanjutnya ada adalah kerinduan akan air susu yang murni dan rohani. Artinya kerinduan untuk tetap melekat kepada Allah dan menerima yang murni dan yang rohani. Yang kedua, apa yang kita terima kalau kita sudah buang segala sesuatunya? Di ayat yang ketiga dikatakan begini, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan juga datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Berarti yang kedua, kita ada kerinduan untuk selalu datang padanya. Karena kita makin dekat, karena kita sudah buang segala sesuatu yang menjadi hambatan hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita senantiasa mengecap kebaikan Tuhan, datang kepada Tuhan, dan mengalami segala yang baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang akan kita terima kalau kita sudah buang segala sesuatunya? Ayat yang kelima dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan sebuah rumah rohani. Berarti yang ketiga adalah kerinduan untuk senantiasa dipakai oleh Tuhan. Saudara, kita sudah terima banyak dari Tuhan. Karena itu buang segala sesuatunya, agar kita senantiasa menikmati air susu yang murni dan rohani. Agar senantiasa kita memiliki kerinduan untuk datang padanya dan mengecap kebaikannya. Dan agar senantiasa kita boleh dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Kalau sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman mereka, bawa mereka pada pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah kekasih jiwa kita. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.